Nur Azizah yang akan yang diminta tolong untuk memvideo. Mbak Rizkika, Pak. Rizkika, ya, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Alhamdulillah ya, kita sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan menyampaikan kade yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang teks deskripsi. Kade 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau dibaca. Yang kedua, KD 4.1 yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan atau secara lisan, tulis, dan visual. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke materi. Teks deskripsi. Teks deskripsi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu description, yang artinya menggambarkan. Jadi, teks deskripsi itu teks yang berisi penggambaran. Penggambaran apa? Apa yang digambarkan? Nah, itu masuk ke dalam ciri-ciri umum dalam teks deskripsi. Ciri umum teks deskripsi ada dua. Yang pertama, objek yang digambarkan berupa tempat, makhluk hidup, suasana, dan yang kedua berkaitan dengan panca indera. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Yang pertama, memaparkan atau menggambarkan kondisi objek yang seolah-olah itu nyata. Yang kedua, mengenalkan atau mempromosikan objek yang digambarkan. Untuk selanjutnya, ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini ada dua, anak-anak. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri. Maksudnya, dia menggambarkan satu objek utuh dari awal sampai akhir. Misalnya, menggambarkan tentang keindahan alam. Keindahan alamnya itu berupa pantai. Berarti dari awal menggambarkan tentang pantai pasirnya itu warna apa, ombaknya pasang atau tenang. Jadi objeknya itu satu, yaitu pantai. Untuk yang kedua itu teks deskripsi bagian teks lain. Jadi ini terdapat dalam misalnya novel, berita, atau dongeng. Misalnya dalam dongeng, cerita kancil, tapi si penulis itu tidak hanya menggambarkan si kancil, bisa aja menggambarkan lokasi si kancilnya atau tempat tinggalnya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian teks deskripsi yaitu teks yang berisi penggambaran sebuah objek secara rinci dan detail yang bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan sebuah objek tersebut.
Mengapa rinci dan detail? Misalnya, ada teman saya, laki-laki, rambutnya itu keribo, kulitnya itu hitam, bulu matanya itu lentik. Nah, kalian itu sudah bisa menggambarkan dong. Atau kalian itu misalnya, saya hanya menggambarkan bahwa saya itu mempunyai teman laki-laki. Nah, apakah kalian tahu teman laki-laki saya itu seperti apa? Tentu tidak. Makanya teks deskripsi itu harus rinci dan detail. Nah, dari sini apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Untuk mengimplementasikan pembelajaran pada pagi hari ini, ada latihan. Coba kalian membaca teks di dalam buku paket siswa pada halaman 3-5. Lalu kalian mengidentifikasi ciri teks dari deskripsi. Yaitu ada 2, objek atau hal yang dideskripsikan dan tujuannya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca dan mencari objek dan tujuannya ya. Silakan untuk dibaca dan dicari. Silakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk yang pertama, saya akan memberikan contoh. Pada halaman 3 itu ada teks deskripsi pantai Parangtritis. Jadi objek atau hal yang dideskripsikan itu pantai Parangtritis dan tujuannya itu menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Untuk teks yang selanjutnya, untuk teks yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silahkan. Untuk objek atau hal yang deskripsikannya yaitu ayah penulis dan tujuannya menggambarkan sosok ayah yang menjadi panutan penulis. Bagus, siapa ya? Ini dia, Bu. Terima kasih Mbak Winidia, jawabannya betul sekali. Objek atau hal yang dideskripsikan itu ayah penulis dan tujuannya itu menggambarkan sosok ayah yang menjadi panutan penulis. Untuk teks yang ketiga, ayo siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Objeknya yaitu ibu penulis dan tujuannya menggambarkan sosok ibu yang menjadi inspirasi penulis. Ya, jawabannya tepat sekali dengan Mbak siapa ya? Queenie, Bu. Betul sekali Mbak Queenie, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk teks yang ketiga ini, objek atau hal yang dideskripsikan itu ibu penulis. Nah, tujuannya itu menggambarkan sosok ibu yang menjadi inspirasi sang penulis. Untuk teks yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Halo anak-anak.
Saya mau mencoba, Bu. Oke, silakan. Yang ketiga itu objek yang dideskripsikan kelinci penulis. Tujuannya untuk menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Dengan Mbak siapa ya? Afi, Bu. Ya, jawabannya betul sekali Mbak Afi. Jadi untuk teks deskripsi yang keempat itu objek atau hal yang dideskripsikan kelinci penulis. Nah, untuk tujuannya itu menggambarkan kelinci yang menjadi peliharaan penulis. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Untuk yang belum menjawab, semoga bisa menjawab atau aktif. Mohon maaf, tadi dari awal saya belum presensi kalian. Saya presensi dulu ya. Mbak Queenie Dea. Mohon maaf, Mbak Winnie Dea. Queenie Hadir, ya. Bu. Mbak Queenie. Hadir, Bu. Mbak Afi. Hadir, Bu. Mbak Rizkika. Hadir, Bu. Mas Yudi. Hadir, Bu. Mbak Tarisa. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga untuk kedepannya yang belum aktif menjadi aktif ya. Nah, untuk yang sudah aktif tadi, Ibu berikan nilai plus untuk kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita akan jumpa lagi untuk minggu depan dan membahas KD yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, ini